لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di perjalanan berangkat tadi dari kediaman sampai ke masjid ini, ana berpapasan yang naik motor, ada yang membalap. Ya, kalau memang ana jalannya agak lambat ya, ada yang membalap motor yang mengendarainya ya tentu drivernya satu, dua di belakang, jadi 3 orang. Ketiga-tiganya perempuan muda, nggak berjilbab, celana pada pendek semua. Itu di waktu subuh ya. Kemudian ada mengambil i'tibar dan berpikir dari itu, yaitu ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ana pribadi dan juga jemaah sekalian kenikmatan yang tidak mereka dapatkan. Dan banyak sekali itu kenikmatannya, besar. Dan kemudian kita bisa sholat berjamaah dengan alhamdulillah banyaknya jemaah, ini kenikmatan yang tidak mereka dapatkan, yang belum Allah berikan kepada mereka. Ya mungkin mereka akan sholat, mungkin ya kalau muslim mungkin akan sholat di rumah, tetapi tetap tidak sama dengan apa yang Allah berikan kepada kita saat ini. Dan di antara sunnah dan perintah Allah Ta'ala yang berulang kali disebutkan dalam Al-Quran, وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ, sebutkanlah nikmat Allah alaikum, yaitu mudzakaratu ni'am, atau saling tazakur, saling mengingatkan tentang kenikmatan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tahditsun ni'am, yaitu menceritakan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ini termasuk ibadah. Nah, zikrun ni'mah termasuk syukur bil lisan, yaitu mensyukuri nikmat dengan lisan. Jika dimaksudkan dengannya mensyukuri, bukan ujub, bukan sebatas pamer. Dan betapa banyaknya orang yang belum Allah Ta'ala beri hidayah untuk bergerak untuk sholat. Betapa banyaknya tukang bangunan yang membangun masjid dari pondasinya sampai atapnya, sampai kubahnya, dan mereka adalah orang yang qalbunya paling jauh dari masjid. Fisik mereka menempel di masjid, bahkan mereka pembangun masjid tersebut, tapi qalbu mereka itu paling jauh dari masjid. Dan kejadian seperti ini baru mungkin 2 hari lalu anak alami. Maksudnya bukan anak yang jadi kulinya, bukan, maksudnya orang ya. Dan anda tahu fulan ini ya, di masjid tempat anak biasa sholat, kita sedang mengadakan pembangunan semacam kanopi dan semisalnya. Dan setiap mau azan itu selalu absen dan hilang dia dari peredaran dunia ini. Namun setelah selesai sholat
muncul dia seperti terbitnya matahari. Kayaknya indah banget rasanya kalau udah pada selesai sholat. Nah, ba'da asar lusa lalu, 2 hari lalu. Sebelum akan ba'da asar karena ada kajian di sana. Nah, pas ini ada Bapak Din di sini nih. Sedang nyetel selawatan. Marawisan apa yang selawatan itulah ya. Ini momentum yang pas untuk mentahdzir ini ya. Maka kemudian dia bilang, "Pak, udah sholat asar belum?" Ini udah lewat asar nih. Udah mau jam 4. "Pak, udah sholat asar belum?" Ana nggak mau bilang, "Pak, sholat asar," nggak gitu. Ana tanya dulu, "Udah sholat asar belum, Pak?" Pakaiannya masih pakaian agak lusuh. Ya, beliau dengan DKM kami lagi duduk. "Udah sholat asar belum?" Kalau udah kayak gini dia tahu bahwasanya ana akan memberikan nasihat, maka belaga pilon lah dia. Belaga pilon, apa bahasanya dulu? Belaga nggak dengar, belaga nggak tahu apa gitu. "Udah sholat asar belum?" "Wah, lagi kotor nih Ustaz. Takutnya ada najis nih," gitu. Itu alasan klasik dari zaman ke zaman itu ana temukan itu. Selalu alasannya itu, lagi kotor, takut najis. Emang ketika bikin bangunan lagi kencing dia? Enggak kan? Ini masalah paham dan juga plus males. Dan kemudian bilang, "Gimana? Sampai kapan kemudian kayak gini?" Kayak gitu. "Sampai kapan? Nunggu mandi?" "Kapan mandinya coba kira-kira?" Ya, nunggu menjelang maghrib gitu kayak anak-anak baru mandi gitu. Kemudian, "Pak, puasa Bapak nggak ada artinya kalau nggak sholat, karena anak tahu dia emang nggak sholat. Emang nggak sholat. Anak udah tanya beberapa rekan situ, ini agamanya KTP doang beliau ini. Ketika ada sholat nggak bakal mau diajak, nggak bakal mau sholat. Ini karena yang ngajak nih ustadz aja, makanya dia bilang alasannya alasan syar'i, ya, takut najis." Masya Allah, najis apa nih? Ada nggak orang kuli bangunan sambil kencing kemudian kena najis? Nggak ada. Kesalahpahaman dan juga kejahilan dan juga kemalasan. Kasihan yang seperti itu mas. Orang yang paling dekat secara fisik di masjid dengan membangunnya, tapi kalbunya bahkan bergantung, apalagi bergantung ke masjid aja nggak kalbunya. Masya Allah. Sebagian dari rekan kita, saudara kita kaum muslimin bahkan nggak mau mengecapi nikmatnya sholat berjamaah di masjid, baik sebelum atau ketika pandemi. Oke, yang beralasan mungkin karena sakit itu uzur, labas. Tapi nggak pernah mau mengecapnya, nggak mau mengecap nikmatnya gitu loh. Amat disayangkan. Padahal di antara yang Allah Ta'ala janjikan melalui risalah Rasulnya, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan Allah Ta'ala berikan naungan di hari yang tiada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki kalbunya bergantung dengan masjid secara makna. Ya, secara maknawi yaitu selalu kangen akan masjid, pengen ke masjid dan pengen salat berjamaah, pengen majlis ta'lim dan seterusnya. Sebagian preventif nggak mau ke masjid, nggak mau ke masjid kecuali satu, Idul Adha, duhanya baru ke masjid. Karena apa? Dapat kupon, dah selesai itu. Jadi ke masjid ketika dapat daging. Masya Allah. Sampai sebagian kemudian Anda pernah mendengar orang, banyak orang sekarang baru mau ke masjid kalau di atas sajadahnya tertera atau ada terhampar uang 50.000 tuh bagi yang sholat baru mau. Ke masjid pun itu karena apa? Karena materi. Makanya apa? Beramal dengan amal akhirat dengan tujuan dunia tetap aja batil. Enggak sah sholatnya, enggak sah karena untuk dunia. Maka ini nikmat Allah yang Allah berikan kepada, alhamdulillah, kepada anak dan juga antum dan antuna, para akhwat dan kita semua. Jadi bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika kita melihat sebagian dari saudara kita terkena musibah ma'nawiyah, yaitu mereka belum mendapatkan hidayah, maka kita bersyukur kepada Allah dan doakan semoga saudara-saudara kita itu
diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka kembali salat di masjid. Mereka enggak ada uzur untuk tidak salat di masjid, ya. Enggak hujan, enggak ada petir, guntur, Covid dan seterusnya, insyaallah mereka aman. Lagi mana enggak aman? Sebagian seneng banget ngumpul di teras masjid. Ngumpul sambil ngopi ngerokok. Ngumpul itu. Ya. Ini happening dan banyak sekali. Ngumpul oke, ngopi-ngopi oke. Giliran ke masjid langsung kabur seperti kaburnya syaitan yang terkentut-kentut mendengarkan azan. Na'udzubillah min dzalik. Ya kita doakan semoga saudara kita itu semoga Allah berikan hidayah, tetapi tetap ayo ingatkan mereka, ajak mereka ke masjid. Minimal tampakkan oleh diri antum mazhar dan penampilan antum sedang pergi ke masjid dengan penampilan yang bagus sehingga mereka melihat, oh ini lagi ke masjid. Itu udah syiar tersendiri, ikhwan. Itu sudah ajakan secara tidak langsung. Oh, ke masjid. Ngerti ke masjid. Sehingga mereka ingat, oh ada orang ke masjid. Mungkin suatu saat terketuk hatinya, suatu saat insyaallah. Baik, kita lanjutkan ke materi kita di kitab At-Tauhid di bab 21, bab ma jaa fi himayatil Mustafa janab at-tauhid wa saddihi kulla tariqin yusil ila syirk. Sudah kita bahas ayat-ayat dalam bab tersebut dan akan ada bahas hadis kedua dari bab ini yang sudah berulang dan insyaallah kita lanjutkan ke bab berikutnya. Wa an Ali bin al-Husain radhiyallahu anhuma annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam fayadkhulu fiha fayad'u fanaha. Bahwasanya Ali bin Al-Husain beliau melihat seorang pria datang ke suatu celah di kuburan Nabi SAW. Ya, celah di kamar Nabi kan Nabi dikubur di kamarnya. Kemudian ada celah kecil yang orang bisa aja menyusup dan masuk ke situ gitu. Itu zaman itu. Masih ada celah ya. Kalau di zaman sekarang, wah udah berbondong orang. Jadi di zaman salaf itu sikap ghulu seperti ini, rutin ke kuburan khusus untuk berdoa padanya itu tidak ditemukan. Tapi kemudian ditemukan suatu ketika sekali ini. Fayadkhulu fiha, maka dia pun masuk ke furjah tersebut, ke lubang atau celah tersebut dimasuk. Fayad'u, dan di dalam tersebut, di dalamnya dia pun berdoa. Mungkin merasa bahwa saya berdoa di dekat kuburan, apalagi kuburan Nabi. Ya, Sayyidu waladi Adam, maka sepertinya mustajab. Ini keyakinan yang juga dipelihara dan diorbitkan oleh sebagian orang, baik dari kalangan pendakwah yang menyimpang ataupun pebisnis wisata religius. Ya. Nah, fayad'u fanahahu, kemudian Ali bin Al-Husain melarang dia, waqal, dan berkata, ala uhaddithuka hadithan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah. Ini lihat nih. Kalau mau lihat habibnya paling habib, Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini habibnya paling habib nih. Ya enggak? Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Anaknya cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Nah, mau enggak kamu aku perdengarkan kepadamu suatu hadis yang aku dengar dari bapakku. Siapa bapaknya? Al-Husain. An jaddi, dari kakekku, dari Ali bin Abi Thalib. An Rasulillah. Ini sanad yang luar biasa. Sanadnya Rasulullah ke Ali bin Abi Thalib, kemudian ke Al-Husain, kemudian ke Ali bin Al-Husain. Ini paling habibnya habib. Tidak ada yang sehabib ini. Zaman sekarang enggak ada yang sehabib ini. Ya, mau enggak aku perdengarkan kepadamu suatu hadis dengan sanad dari bapaknya sendiri, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW. Ahlul Bait ini. Mau enggak? Maka kemudian ini hadisnya. La tattakhidhu qabri 'ida. Janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai id. Ayo.
Tapi banyak orang nggak ngerti maksudnya. Maksud dari Id itu apa? Udah kita jelaskan sebenarnya 2 pekan lalu, tapi nggak apa-apa kita ulang. Karena ilmu seperti ini tuh harus terus diulang sampai paten gitu loh. Karena syaitan itu akan menggerogoti dengan syubhat. Ya, kemudian tercecer, hilang. La tattakhidhu qabri 'ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai Id. Kenapa disebut Id, ikhwan? Dari lafal 'ada ya'udu. 'Audan, artinya kembali. Sesuatu disebut Id itu ketika berangsur orang merujuk kembali padanya, berulang ke tempat yang sama, berulang di waktu yang sama dan seterusnya. Itu namanya Id. Maka jangan engkau jadikan kuburanku, ya Allah, janganlah sampai terjadi pada kuburanku suatu Id. Id kalau di bahasa kita artinya perayaan. Ya, tetapi tidak tepat. Makna Id bukan perayaan sebenarnya. Kurang cocok gitu loh. Ya ada bentuk perayaan tapi enggak mesti seperti itu. Id yaitu sesuatu yang repeatable atau repetitif, berulang. Dan Id pada asal maknanya seperti itu terbagi kemudian Id menjadi 2 macam. Terbagi menjadi 2 macam. Ada Id makani, ada Id zamani. Ada Id makani, ada Id zamani. Dihafal Pak, dihafal di benak dan di hati. Masukin ke hati ilmu ini, jangan dengerin tok, masukin ke hati supaya ngerti gitu loh. Jangan lama ngaji tapi nggak ngerti hal beginian. Id terbagi menjadi 2. Id apa? Makani, Id tempat, dan Id zamani. Id dari segi waktu, ya. Id dari segi tempat dan Id dari segi waktu. Id dari segi tempat itu tempat yang berulang-ulang orang mengunjunginya sebagai tempat peribadatan secara khusus. Itu Id namanya. Itu menganggap ini ada kekhususan di tempat ini. Itu berarti Id apa? Id makani. Paham di sini ya? Ini yang dimaksud Nabi SAW. La taj'al qabri Ida, jangan jadikan kuburan saya sebagai tempat berulang-ulang untuk dikunjungi dengan mengkeramatkan tempat ini, gitulah. Itu maksudnya. Ya, di Jakarta banyak gak kuburan keramat? Lumayan. Ya, lebih banyak lagi di provinsi lain memang, terutama Jawa Timur ya. Tapi sekarang kalau misalnya ada wisata religius ya ke tempat tersebut dan menganggap tempat tersebut layak untuk dikunjungi dan diziarahi, dan tempat tersebut adalah berupa apa? Imma kuburan, imma petilasan. Kuburan jelas kuburan. Walaupun nggak tahu yang dikubur bener apa nggak dia gitu loh. Coba antum lihat kuburannya Syekh Siti Jenar atau Aka Syekh Lemah Abang. Ada berapa versi? 3 atau 4? Ada 3 atau 4? Coba aja search. Coba yang rajih yang mana, yang marjuh yang mana, yang aqwal qadim yang mana, yang jadid mana? Mana? Ada versi Jawa Timur, ada versi Jawa Tengah, ada versi Cirebon, ada mana yang benar ya? Ya. Tapi semuanya tetap laris. Ini kita bilang alhamdulillah atau yarhamukallah nih kira-kira. Tadi ada yang bersih tadi, yarhamukallah. Ya. Gimana itu? Kemudian mengunjungi lebih-lebih di waktu-waktu tertentu. Oke, waktu-waktu tertentu dibatasi misalnya. Kalau misalnya malam 1 Syuro itu afdolnya di kuburan fulan. Nisfu Sya'ban afdolnya di kuburan fulan. Gitu ya. Dan kemudian ketika seseorang merutinkan misalnya nisfu Sya'ban harus di kuburan fulan, wali fulan. Berarti ini menjamak antara 2 macam Id. Pertama Id tempat dan kedua Id waktu. Id tempat karena mengkhususkan di tempat itu terus. Id waktu karena mengkhususkan di malam nisfu Sya'ban terus. Itu menjamak 2 Id, menjamak 2 kebid'ahan Id yang tidak ada dalam Islam. Begitu ya? Baik. Kemudian ikhwan, sebenarnya kita ini nggak pengen dikit-dikit menyalahkan, tetapi kebanyakan dari kita dikit-dikit salah. Makanya mau gimana lagi gitu loh. Kata mereka dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya karena dikit-dikit memang melakukan kebid'ahan. Maka harus dikoreksi.
Siapa di antara kita yang hanya menziarahi kubur pas mau Ramadan? Acung tangan, yakin nggak ngacung? Karena mungkin nggak melakukan, atau kalaupun melakukan malu, ya, takut dianggap bid'ah. Ziarah kubur masyru' disyariatkan untuk laki-laki. Masyru' dianjurkan sangat untuk laki-laki. Tapi untuk perempuan, para ulama berbeda pendapat dan pernah ada jelaskan di sini. Tapi sebagian dari kaum muslimin, bahkan bukan sebagian, banyak dari kaum muslimin hanya ziarah kubur pas kapan? Jelang Ramadan. Kemarin ya. Taib. Keyakinan apakah yang terbit di kalbu kaum muslimin di jelang Ramadan untuk kuburan khusus, untuk waktu khusus? Apakah ada syariatnya khusus sebelum Ramadan harus, apalagi Jumat terakhir di bulan Sya'ban? Nah, penentuan khusus untuk inilah yang dikhawatirkan menjadi id berulang-ulang tiap tahun, ya enggak? Tiap tahun. Ini secara syar'i bisa serupa dengan id. Tapi kalau kita bilang ke orang-orang, protes mereka. Wah, apaan sih kayak gini? Ini bukan id, ini bukan perayaan, kami ziarah kubur. Ya udahlah. Khalas. Apa yang kita jelaskan tadi udah jelas. Ya, antum udah paham insyaallah ya seperti itu. Ya. Jadi itu id. Ada id dua macam, id apa tadi? Id makani, yaitu id dari segi tempat, dan id zamani dari segi zaman. Dan kadang-kadang orang tanpa sadar melakukan suatu id yang tidak dalam Islam dan menjamak dua kebid'ahan ini. Menjamak dua kebid'ahan dari segi id zamani dan dari segi id makani. Tapi kalau misalnya ziarah ke petilasan termasuk id atau bukan, kalau mengkhususkan petilasan tersebut ada kekeramatan tertentu, afdoliyah atau keutamaan tertentu, seperti lebih terjawab doanya, lebih mengkhusyukkan diri dengan ke petilasan ini. Petilasan kan tempat pernah singgahnya wali fulan misalnya. Maka mengkhususkan di tempat ini ada kekeramatan tertentu, itu bisa menjadikan id makani. Begitu ya, ikhwan. Ya. Seperti itu. Kalau misalnya menuntut ilmu itu termasuk id atau bukan di situ? Enggak, karena Nabi SAW juga menjadwalkan, memberikan jadwal ilmu. Jadi ini enggak masalah. Nabi SAW pernah mencontohkan dan sebagian salaf juga mencontohkan. Ada yang sepekan sekali ta'lim, maka orang-orang pun datang ke ta'lim, ini ada contohnya. Tapi kalau mau khususkan karena petilasannya, karena makamnya, ini yang justru ini yang dilawan oleh Rasulullah, dan Rasulullah meminta kepada Allah, jangan sampai kuburanku dijadikan id. Coba sekarang bayangkan kalau misalnya kuburan Nabi SAW dijadikan id. Bayangkan ya, Masya Allah. Yang bukan kuburan Nabi saja, mungkin keturunan dari Ahlul Bait misalnya, atau bahkan bukan keturunan Ahlul Bait, yang penting muka Arab aja dah pokoknya. Dikubur terus fulan wali majdzub, ya. Wali ini, wali itu. Ya. Kemudian akhirnya apa? Pada berdatangan. Dibumbui juga dengan kisah-kisah yang tersebar, khurafat yang tersebar, wali ini pernah ngilang. Wali ini pernah tiba-tiba hadir, tring gitu. Antum ketika melihat kisah-kisah khurafat yang dibuat oleh, bahkan hadis maudhu' aja nggak ada yang kayak gitu. Saking parahnya tuh kisah. Itu ketawa antum, kok bisa seperti ini. Tapi orang banyak percaya seperti subhanallah, masya Allah, kisah ajaib wali Allah dan seterusnya dan seterusnya. Para kisah yang betul-betul logika aja nggak masuk. Ya. Tapi dipercaya oleh sebagian orang karena sudah apa? Wa usyribu fi qulubihim. Yaitu sudah meresap di kolbu sebagian dari orang, yaitu kesyirikan dan ghulu. Dan itu yang harus kita koreksi. Penyakit ini kalau enggak dikoreksi, enggak berulang-ulang dikoreksi, umat ini enggak bakal maju. Baik, kemudian la tattakhidhu qabri 'ida wala buyutakum qubura. Afwan, di sini la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, wala buyutakum qubura, janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kubur. Ini juga sudah pernah kita bahas. Imma bisa bermakna, ya ini makna yang paling besarnya adalah menjadikan rumah itu tanpa ada sholat sunnahnya, nggak ada baca Qur'annya, itu udah kayak kuburan. Karena di kuburan itu tidak ada sholat sunnah,
Ya, nggak ada salat sunnah tahiyatul kubur gitu, nggak ada. Ya, di kuburan juga tidak ada baca Quran khusus di kubur. Ya, walaupun umat Islam banyak dari kita yang melaksanakannya, tapi itu tidak ada dalam Islam. Wa sallu alayya, dan bersalawatlah kalian padaku, fa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum, sesungguhnya salawat dan salam kalian sampai padaku dimanapun atau kapanpun kalian berada. Taib. Jadi itu merupakan bukti bahwasanya Nabi SAW sejak masih hidupnya betul-betul berusaha menyumbat celah-celah kesyirikan dengan melarang kaum muslimin melakukan hal yang menjadi wasilah terhadap kesyirikan, menjadi wasilah terhadap kesyirikan. Ya, itu Rasulullah SAW melarang. Kita masuk ke bab berikutnya, jemaah sekalian. Babu ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budu al-awthan. Bab apa yang tertera dalam Al-Qur'an dan juga sunnah bahwa sebagian dari umat ini menyembah berhala. Bahwa sebagian dari umat ini menyembah berhala. Oke, diulang. Bab ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati ya'budul awthan. Bab dalam hadis, ayat dan hadis yang menunjukkan bahwa sebagian dari umat ini menyembah berhala. Baik, kita fahami baik-baik jemaah sekalian. Anna ba'd hadhihi al-ummah. Di sini kalimatnya daqiqah. Yaitu di sini ada ba'd. Ba'd menunjukkan sebagian. Sebagian berarti beliau tidak mengeneralisir seluruh umat atau mengglobalkannya, enggak. Tapi sebagian dari umat ini ya'budul awthan, menyembah berhala. Hadhil ummah, sebagian dari umat ini. Pahami di sini ikhwan, umat, ya umatnya Nabi di sini, umat ternisbatkan kepada Nabi, terbagi menjadi dua model. Ya. Terbagi menjadi apa? Menjadi dua macam. Dari segi maksud. Apakah yang dimaksudkan di sini adalah ummah dakwah atau ummah ijabah? Ada dua macam umat. Ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Ummah dakwah dan ummah ijabah. Ya, ini pakai bahasa Arab, nanti Anda terjemah insyaallah. Ummah dakwah adalah umat dari segi sampainya dakwah kepadanya. Umat ijabah adalah umat yang dari segi menjawab dakwahnya Nabi SAW. Sampai sini clear gak kira-kira? Taib. Nabi SAW kan hidup ya, kemudian ketika masa hidupnya diutus sebagai Nabi dan Rasul. Kemudian mendakwahkan apa? Islam, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan anti kepada kesyirikan. Taib ya. Itu beliau berdakwah dan berjuang. Nah, saat itu pula terjadi pada manusia dua model. Satu, model ummatul dakwah. Dua, model ummah ijabah, ummatul ijabah. Ummah dakwah adalah seluruh umat yang terkena oleh dakwahnya Islam, dakwahnya Nabi SAW. Baik dia ini masuk Islam maupun masih pada agama selain Islam. Paham di sini, ikhwan? Jadi semacam Abu Jahal dan Abu Lahab itu masuk ke dalam ummatul dakwah atau ummatul ijabah, ikhwan? Ummatul dakwah, oke? Orang-orang kafir yang sekarang masih pada kekufurannya, itu mereka masuk ke dalam umatnya Nabi Muhammad dari segi dakwah. Artinya sampai kepada mereka, di telinga mereka sampai kepada Islam, sampai ilmu, maklumat, informasi tentang Islam. Ini namanya ummatul dakwah. Ini pahami baik-baik. Ya, ummatul dakwah. Ya, jadi kalau kita menemukan ada orang yang kafir kepada Allah sekarang dan betapa banyaknya, dan mungkin kebanyakan dari manusia di muka bumi ini sekarang lebih banyak mereka itu termasuk umat dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke ya? Adapun orang-orang muslimun masuk Islam, mereka ummatul ijabah. Umat Nabi SAW secara ijabah, karena mereka menjawab seruan Nabi, labbaik ya Rasulullah. Yaitu menjawab dengan apa? Masuk Islam, dengan ikut Islam. Ya alhamdulillah, seperti alhamdulillah yang
ada pada kita sekarang nih, alhamdulillah. Ini kenikmatan besar. Oke? Nah, sekarang kita lihat kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Ma jaa anna ba'd hadhihi al-ummati." Datang dalam dalil sebagian dari umat ini menyembah berhala. Sebagian dari umat ini menyembah berhala. Umat yang dimaksud oleh Syekh ini siapa? Ada dua kemungkinan kan? Bisa jadi ummatul ijabah, bisa jadi ummatul dakwah. Taib, kalau misalnya kita lihat ummah dakwahnya Nabi SAW, ummah lingkupan dakwahnya Nabi SAW, itu sebagiannya menyembah berhala. Ini benar nggak? Ya benar banget. Kita ngelihat kan ya, orang Buddha, orang Hindu, bahkan sebenarnya orang-orang Nasara, mereka menyembah berhala sebenarnya, menyembah selain Allah. Bahkan mungkin bukan ba'dul lagi, mu'zam gitu loh, kebanyakan dari mereka. Ya kan? Kemudian itu udah gitu absolut dah kelas. Kita ngeliat di waqi', di kenyataan. Sekarang kalau misalnya dimaksudkan yang ummatud dakwah, mungkin enggak bahwa saya sebagian dari umat muslimin menyembah berhala. Ini kenyataan atau tidak? Berani enggak antum bilang iya, berani enggak antum bilang enggak? Enggak, jujur aja ngeliat di kenyataan. Apakah sebagian dari kaum muslimin menyembah berhala? Tapi sebelumnya definisikan dulu authan, berhala itu apa? Karena berhala itu kalau di pemikiran orang kebanyakan patung kan gitu. Lafal berhala dengan patung berbeda, ikhwan. Berhala itu kalau misalnya di bahasa Arab wathan, jamaknya authan, dan ini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya'budul authan, menyembah berhala. Berhala itu lebih umum daripada patung. Berhala itu apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala dari makhluk. Tapi kalau misalnya patung, ini patung dengan surah, gambaran, dengan bentuk itu patung. Adapun berhala kadang ma'nawi atau tidak diketahui atau tidak terlihat. Berhala. Ya kadang-kadang. Maka sebagian dari umat ini menyembah berhala. Benar enggak tuh? Nah, kalau antum misalnya ke orang yang belum pernah ngaji tauhid ngomong kayak gini, mungkin yang bener aja, masa umat Islam nyembah berhala sih? Sebentar, pahami dulu satu persatu, step by step. Apa yang dimaksud berhala, gitu kan? Dan itu ada dalilnya. Jadi umat ini, umat ijabah ini, umat kaum muslimin ini sebagiannya ternyata menyembah berhala. Sadar nggak sadar? Dan itu ada dalilnya dan akan dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dengan lafal Al-Quran, dengan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Tapi kita bahas nanti ayat Al-Qurannya dulu. Taib. Ketika sekarang ada statement bahwa sebagian dari kaum muslimin menyembah berhala, maka ayo kita kolaborasikan dengan suatu hadis nih bagaimana. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, Nabi SAW bersabda, "Inna syaitana Aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum." Sesungguhnya syaitan Aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Syaitan itu putus asa, putus harapan orang-orang yang sholat akan menyembahnya di jazirah Arab. Paham gak maksudnya, ikhwan? Syaitan lihat putus asa. Ya, ini orang-orang yang udah sholat ini kayak nggak bakal lagi nyembah kami gitu. Ya begitu ya. Walakin fit tahrishi bainahum, melainkan setan berupaya untuk tahrish, memprovokasi antara orang-orang yang salat ini. Oke, fokus Pak, fokus. Jangan tidur. Tidur boleh tapi baca doa dulu ya. Ya, karena Anda alhamdulillah nggak pakai kacamata ini karena agak susah kalau pakai kacamata ini. Kalau Anda pakai kacamata, Anda ngeliat sebagian dari antum tidur, Anda juga berpengaruh juga ke mata Anda soalnya. Jadi kayaknya ini lebih aman deh ya. Ya ini keuntungan -3 ya. Jadi kalau antum mau seperti Anda nasibnya -3 dulu ya. Taib. Jadi kata Nabi SAW, "Inna syaitana aisa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab." Sesungguhnya syaitan putus asa terhadap orang-orang yang udah sholat nih. Kayak orang udah sholat nih gak bakal menyembah dirinya.
Kan sebelumnya waktu jahiliyah, zaman jahiliyah, itu mereka menyembah berhala, menyembah syaitan gitu loh. Tapi ketika masuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW, mereka mulai sholat dan khusyuk dalam sholatnya. Orang kalau udah khusyuk sama sholatnya, itu makin sulit syaitan untuk menggodanya. Insya Allah khusyuk, ikhlas, sesuai sunnah, benar sholatnya gitu loh, susah. Antum kalau udah ngerasain nikmatnya sholat, nggak bakal antum merasakan nikmatnya syirik, ikhwan. Dan sebagian mengatakan bahwa barang siapa yang betul-betul ikhlas dalam beramal, hal yang paling berat buat dia adalah riya. Pahami baik-baik ya, barang siapa yang betul-betul ikhlas dalam beramal, hal yang paling berat buat dia adalah riya. Dan sebaliknya, barang siapa yang terbiasa riya dalam beramal, hal yang paling berat buat dia adalah ikhlas. Nggak bisa ikhlas. Itu kembali. Jadi barang siapa yang betul-betul ikhlas dalam beramal, hal yang paling berat, maksudnya paling gak enak buat dia itu adalah riya. Gak enak riya itu. Coba aja. Ya, usahakan ikhlas. Ketika mau riya itu langsung, kok gak enak ya? Karena gak biasa riya, biasanya ikhlas gitu loh. Gak biasa ngarep pujian orang, biasanya udah lenggang aja. Kemudian barang siapa yang biasa riya, hal yang paling berat buat dia ikhlas. Biasa sedekah harus dicatat namanya. Dia nggak mau hamba Allah. Harus sebut nama saya. Nggak mau hamba Allah. Gimana kalau saya ini hamba Allah Pak? Boleh nggak? Nggak. Saya bukan hamba Allah. Masya Allah. Saya fulan gitu sebutnya. Atau harus sedekah harus ada live streaming. Nggak live streaming, no live, no sedekah. Itu kayak slogan bagus tuh untuk sebagian dari YouTuber tuh ya. Ini apa ini? Belum, ini kayak tulu ini. Iya, karena masih apa ya? Belum. Tunggu 10 menit atau 15 menit lagi. Baik. Jadi orang yang sholat ini membuat syaitan putus asa, ya nggak bakal disembah lagi nih syaitan nih. Karena mereka orang sholat ini sudah menikmati sholatnya. Walakin fit tahrishi bainahum, tetapi syaitan terus berupaya untuk memprovokasi antara orang-orang yang sholat ini. Gimana? Kemudian sebagian dari kuburiyun itu orang-orang yang hobi mengagungkan kuburan keramat dan semisalnya. Itu kuburiyun, mereka kemudian bilang ini, dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak ada di umat ini yang menyembah selain Allah. Paham nggak dari hadis ini? Karena hadis ini bilang, Rasulullah SAW bilang dalam hadis ini, syaitan itu putus asa dari orang-orang yang sholat untuk menyembah syaitan. Menyembah berhala itu, enggak, syaitan sudah putus asa. Maka kemudian kuburin berkata, lihat dari hadis ini, Nabi SAW memastikan bahwasanya di umatnya Nabi SAW ini sudah tidak ada lagi penyembah setan, enggak ada lagi penyembah berhala. Paham nggak ikhwan ini maksudnya? Ini hujah mereka. Anda nggak tahu sebagai dari itu kenapa enggak dengan istidlal ini gitu loh. Jadi kata Nabi SAW, setan putus asa terhadap orang-orang yang sholat ini. Kayak orang sholat ini nggak bakal lagi nyembah setan. Berarti di kalangan kaum muslim ini nggak ada lagi yang nyembah setan, nggak ada yang menyembah berhala. Maka kalian jangan nyalahin orang-orang yang mengagungkan kuburan-kuburan keramat. Itu bukan penyembahan terhadap berhala, karena setan udah putus asa sama kita semua. Paham gak ikhwan? Kena ya? Gimana? Asobat atau enggak? Kena nggak nih? Ya ijma kena nggak? Yang nggak kena, suatu saat kena insyaallah ya. Ya taufik dari Allah memang, karena nggak bisa juga. Taib. Bagaimana kemudian kita kompromikan hadis barusan dengan istidlal dan pernyataan mereka ini dengan kenyataan bahwasanya nanti di ayat-ayat akan disebutkan bahwasanya dan juga tadi hadis tadi di antara umat ini juga, atau bukan hadis nanti perkataan Syekh Muhammad bin Wahab, di antara umat ini ada yang menyembah apa? Berhala. Maka kita katakan yang dalam teksnya Nabi SAW, an ya'budahul musallun, yaitu orang-orang yang sholat, maksudnya benar-benar sholatnya ikhlas dan sesuai sunnah, betul-betul khusyuk, itu tidak akan setan bisa mengganggunya untuk menyembah selain Allah Ta'ala. Itu maksudnya.
Adapun kalau cuma sholat bukan secara hakikat, ya sholat aja sholat. Ini formalitas, ya matuk-matuk, tarawih 2-3 tapi kayak ayam matuk-matuk. Yang seperti ini mah gampang digoda. Bahkan setan juga ini mah. Ya ini mah receh sholatnya ini mah. Gampang ini. Yang banyak melakukan kebidahan dalam sholatnya pun gampang ini. Yang sholatnya harus ria, harus pamer, sholatnya harus sok-sok khusyuk, baca Qurannya harus sok-sok khusyuk. Ya itu niat masing-masing ya, kita nggak tahu orang-orang. Itu juga tidak benar sholatnya. Maka kalau cuma penampilan sholat doang itu belum cukup. Tapi harus musallun dengan sholat yang hakiki ya benar-betul. Itu yang tidak bisa syaitan kemudian menggodanya untuk menyembah selain Allah. Tapi syaitan bisa saja menggodanya untuk memprovokasinya. Banyak ahlul ikhlas dalam sholat mereka, tapi diprovokasi oleh syaitan bisa aja. Bisa aja. Tapi untuk dialihkan menuju nyembah berhala, nyembah kuburan, susah. Antum akan dapatkan orang-orang yang betul-betul menta'zim kuburan. Antum lihat kekhusyuan mereka dan nilai ketundukan mereka di kuburan melebihi ketundukan dan kekhusyuan mereka di masjid. Iya atau tidak? Itu yang tersaksikan. Coba yang mantan ahli kubur, maksudnya ya kok mantan kuburiun, mantan yang dulu mungkin sering bolak-balik ya. Antum lihat aja diri antum dulu bagaimana dan teman-teman ketika dulu khusyuk masya Allah, bahkan melihat foto figuran dari keturunan Nabi Fulan misalnya, masya Allah dengan penuh ketundukan kepada foto gambar tersebut. Itu melebihi ketundukannya ketika di soft pertama, bahkan ketika soft pertama ada soft pertama kosong, ayo Fatul ya, ayo Fatul rebutan untuk tidak di soft pertama. Tapi kalau di kuburan, wah, masya Allah, fastabiqul khairat, ya. Antum lihat sendiri ini. Jadi kekhusyuan dalam salat hakiki dan di masjid di rumah Allah itu kalah. Dan itu yang wakil, itu yang tersaksikan dan terasakan dan terlihat. Lihat sendiri. Maka ketika salat mereka enggak seperti seharusnya, enggak dengan seikhlasnya, enggak dengan sesuai sunnah, tumakninahnya kurang, yang penting salat deh gitu loh. Maka ini mudah digoda. Coba sebagian dari kita kalau misal di sebagian masjid yang memang belum betul-betul ingin menuju sunnah Nabi SAW misalnya. Imam baca Alif Lam Mim, udah suudzon semua jemaah tuh. Langsung pada batuk, ingusan langsung semua. Zalikal kitabul la raiba fi. Wah, Al-Baqarah nih. Udah langsung punya azam yang kuat di hati, besok nggak bakal dimari lagi. Ya. Nggak betah. Tapi yang matuk-matuk betah, bahkan balapan itu. Rekor ya. Nggak benar salatnya. Ini gampang nih dibisikkan oleh syaitan untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya ikhwan. Ya, maka nggak bisa dengan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya di umat ini nggak ada yang menyembah selain Allah, ada yang menyembah berhala. Sebagaimana dalam ayat Nabi, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah, wa qaulullah ta'ala, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Coba lihat tuh ke orang-orang yang telah utu nasiban minal kitab, yang mereka telah diberikan sebagian dari Alkitab. Di sini maksudnya adalah Taurat. Tapi ibrahnya untuk kaum muslimin juga. Ya, utu nasiban minal kitab, yaitu sebabnya ini orang-orang Yahudi, mereka telah diberikan Alkitab. Tapi mereka malah apa? Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka malah beriman kepada al-jibt dan juga taghut. Jadi udah ada kitab suci, mereka malah lebih ke apa? Lebih ke al-jibt. Apa al-jibt? Jibt ini ada beberapa pendapat di antara ahli tafsir, tapi yang paling masyhurnya jibt maknanya adalah sihir. Yu'minuna bil jibt, mereka lebih percaya dengan sihir. Ini banyak dari salaf itu menafsirkan jibt maknanya as-sihir, yaitu sihir, perbuatan sihir, efek sihir dan seterusnya, perbuatan sihir. Tapi sebagian memaknai bahwasanya al-jibt maknanya al-kahin. Al-jibt maknanya al-kahin. Apa itu kahin? Dukun. Apa itu sahir?
dukun juga. Padahal dua hal yang beda ini. Sahir dengan kahin itu beda, ikhwan. Ya. Ada sahir, ada kahin, ada arraf. Pernah dengar kan ya? Kalau nggak pernah dengar bahaya ini tuh. Sahir, kahin, arraf. Beda. Semua tiga-tiganya di bahasa kita namanya dukun. Tapi hakikat dari ketiganya berbeda. Walaupun kahin dengan arraf itu satu model. Tapi sahir dengan kahin dan arraf ini beda, ikhwan. Ya, beda ya, beda. Oke? Sahir kebanyakan ulama berpendapat kafir langsung. Dan itu yang pendapat yang lebih tepat insyaallah. Kalau kahin dengan arraf ini apa maksudnya? Ini sebagian ulama mengatakan tidak langsung serta-merta dikafirkan. Tapi fasik sudah pasti. Apa bedanya sahir, penyihir dengan kahin dan arraf? Sama-sama kita sebut dukun. Nah ini ayo fokus. Jangan lengah. Ini kan hari Ahad nih. Hari apa sekarang? Hari Ahad. Biasanya tuh seger lah hari Ahad lah. Ya, kalau hari Senin tuh baru tuh mumet tuh ya. Nah, sahir dengan kahin atau arraf bedanya di mana, ikhwan? Sahir itu disebut sahir karena dia perdukunannya dari perbedaannya di segi ta'athur dan tasarruf, yaitu perbuatan dan juga efeknya. Oke? Perbuatan dan juga efeknya, gitu. Perbuatannya apa? Menyihir, efeknya efek sihir. Oke? Gitu ya. Adapun kahin dan arraf ini tidak di tasarruf dan bukan di amal tapi di ilm. Kahin dan arraf ini adalah siapapun yang mengklaim mengetahui hal yang gaib. Ini di kita namanya dukun juga. Ya semacam paranormal, itu pun masih paranormal, ya paranormal memang. Masih distorsi juga makna paranormal kan? Ya. Paranormal sendiri kan dia setengah gila sebenarnya, Pak. Dan itu absolut di paranormal. Para itu kan nisf, setengah. Kayak parabola, setengah bola. Paranormal, setengahnya apa? Gila. Ya. Nah ini orang gila itu. Nah, ada para psikolog juga. Nah, para psikolog ini kadang-kadang juga paranormal juga maksudnya. Tapi dengan level ya yang bagus gitu, para psikolog. Setengah psikolog, setengahnya khurafat, ya gitu. Nah, kalau kahin dan arraf, ini yang tadi disebut apa? Paranormal, dukun yang mengklaim mengetahui hal yang gaib, gitu loh. Misalnya ada dukun spesialis mencari barang hilang, maka dia masuk ke dalam kahana atau irafah namanya. Nah, kahin dan arraf ini juga sebagian ulama menyamakan maknanya, sebagian ulama membedakan maknanya. Ada yang mengatakan kahin itu yang menerawang masa depan. Arraf menerawang hal yang hilang atau gaib. Pokoknya melihat hal yang gaib gitu. Atau apa, pokoknya sama lah. Ini intinya semuanya sama, yaitu mengklaim mengetahui sesuatu yang gaib. Baik itu barang hilang. Dan termasuk anak indigo yang baik anak indigo atau bapak indigo, tante indigo, pokoknya yang penting indigo lah. Karena semuanya memang anaknya orang semuanya. Nah itu mengklaim saya bisa menerawang sejarah tempat ini sebentar, saya pejamkan mata dulu. Ya kan gitu kan? Ada nggak gitu nih? Di YouTube tuh mulai banyak tuh. Hikayat indigoiyah ya, khurafiyah, syirkiyah. Ya dibawa tuh anak indigo ke tempat keramat ya. Mas, tolong mas, terawang, cari tahu sejarah tempat ini. Nyari kabar dari syaitan. Sebentar ya, saya terawang dulu. Akhirnya merem dia. Ya, ketiduran habis itu. Ini termasuk apa namanya? Kahin atau arraf. Ini termasuk dukun dari segi apa? Kahana dan irafah. Ini bedakan ikhwan. Ini bukan penyihir, bukan. Bukan penyihir. Ya, bukan penyihir. Tapi bahaya juga ini orang seperti ini. Ya. Nah, itu ya. Jadi itu namanya jibt, yu'minuna bil jibti wat taghut. Ada orang-orang Yahudi dahulu, jangan ikutin. Itu mereka udah dikasih Al-Qur'an, mereka malah lebih pro dan lebih memilih cari tahu
kepada penyihir maupun kepada paranormal tadi. Ya, jadi sebagian dari kaum muslimin seperti ini nggak tingkahnya? Seperti ini. Apalagi yang masih memegang tradisinya. Ada barang hilang, ke dukun kan? Dukunnya dukun paranormal. Ya, bah, ini tas saya hilang, bah. Kena, wah, di mana ya, mbak ya? Sebentar. Tapi ada syarat dan mahar. Syarat ketentuan berlaku untuk mengetahui barang tersebut. Akhirnya syaitan kemudian memberitahu. Bisa aja nih semua permainan setan. Setan yang ngilangin barang. Terus setannya ngasih tahu nanti antar setan, ya, antar peer to peer, ya, gitu. Akhirnya dikasih tahu. Akhirnya, ternyata mbah ini nih masya Allah. Ini masih ngomong masya Allah aja tuh, ya. Dan syirik tapi masih ngomong masya Allah. Ini namanya kahin atau arraf. Dan kalau percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagian ulama mengatakan kufur di sini kufur asghar, enggak langsung keluar dari Islam. Bagi yang percaya dengan mereka, tapi bahaya sekali ini. Ya, bahaya sekali. Itu yu'minuna bil jibti wat taghut. Udah dikasih Al-Quran, dikasih Alkitab, tapi malah justru lebih percaya dengan jibt dan juga taghut. Taghut yaitu ada beragam macam maknanya, sering dibahas mungkin di masjid ini. Ya, imma dia berupa imam yang ditaati secara mutlak, enggak ada cacat dan salahnya dianggap seperti itu, atau disembah dan seterusnya. Maka ini termasuk semuanya termasuk taghut. Lebih percaya seperti itu, maka dilarang. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Dan mereka berkata kepada orang-orang kafir, bahwasanya orang-orang kafir ini lebih berpetunjuk dibandingkan atau lebih lempeng, lebih bagus daripada orang-orang yang beriman. Dan kita lihat sekarang, ya, beberapa atau seminggu yang lalu di daerah Medan itu ada pertunjukan kuda lumping. Ya. Kuda lumping ada di banyak tempat memang. Ini sebelum Ramadan ada yang membuat pertunjukan kuda lumping di suatu daerah di Medan. Kemudian ada ormas, Anda nggak tahu nama ormasnya apa, tapi ormas Islam, orang-orang Islam gitu ya. Pakai peci atau songkok dan pakai jaket hitam. Anda nggak tahu namanya apa itu ormas. Kalaupun tahu Anda nggak bakal sebutin. Itu membubarkan dan menghalang-halangi pertunjukan kuda lumping tersebut. Masyarakat sekitar, bahkan ada perempuan yang teriak-teriak tidak terima dengan pelarangan ini oleh ormas ini. Alasan mereka apa, ikhwan? Alasan mereka semua kesyirikan, khurafat, keburukan, maksiat antum dapatkan di zaman modern ini. Alasannya dua. Imma budaya, imma entertainment. Antum hafalkan itu. Enggak jauh dari situ, yakin deh. Imma budaya, sok-sokan budaya, imma entertainment. Mesti gitu. Coba antum lihat ondel-ondel yang di jalan. Pasti alasannya itu, ya enggak? Padahal budaya apa yang bagus dari itu? Enggak ada bagus-bagusnya. Enggak ada. Apa bagusnya? Apa positifnya? Apa yang berefek untuk akhirat kita? Enggak ada. Kedua, entertainment. Siapa di antara antum hadis ini yang terhibur dengan ondel-ondel yang bikin macet jalan? Enggak ada yang terhibur. Kesel. Mangkel. Ini apa enggak cukup angkot yang membuat saya mangkel ya? Kok kenapa masih ada lagi angkot berikutnya, yaitu delman apa? Ondel-ondel ini. Kesel. Tapi alasan mereka apa? Budaya, bro. Ya. Kedua apa? Entertainment. Dua-duanya nggak dapat di saya. Budaya saya bukan itu. Budaya saya baca Quran. Ya, Masya Allah. Ya. Budaya saya baca Quran, ngaji kitab, ngaji sunnah. Ya, Masya Allah. Bukan ondel-ondel. Selalu begitu. Nah, kemudian ketika masuk YouTube, diberitakan di banyak channel-channel berita di YouTube, baik yang mainstream maupun yang indie, ya. Kemudian lihat komentarnya. Jumhur dari orang Indonesiin mencela ormas tersebut. Jumhur. Bukan jumhur, ijma. Ya. Anda enggak melihat satupun pembelaan. Dan ormas itu beralasan apa membubarkan itu? Beralasan ini syirik. Itu alasannya tuh. Masya Allah. Ajib alasannya. Kuda lumping ada syiriknya, bisa. Makan-makan apa? Beling gitu kan. Kenapa harus beling? Ya, kenapa enggak yang lainnya mungkin? Ya
Kenapa harus beling? Kenapa mesti beling gitu loh? Apa enggak ada yang lainnya, misalnya makan bom sekalian, terus gitu masukin, ya. Terus meledaknya di mana, Israel misalnya gitu kan. Tapi kemudian di netizen Indonesia seperti bersepakat untuk menjelekkan ormas ini. Enggak ada satupun yang menyinggung apa. Anda lihat dari beberapa channel nih, ini observasi boleh nih kayak gini. Sebenarnya ini hal sia-sia, tapi ini untuk menyampaikan pemetaan kepada kita semua. Bahwasanya masih ada problem besar yang harus disolving oleh kita semua biiznillah taala, yaitu mindset tentang kesyirikan. Jadi mereka nggak peduli dengan syirik. Terus alasan rata-ratanya ini budaya yang harus dilestarikan, jangan sampai hilang dari masyarakat. Sekarang apa faedah dari budaya kuda lumping? Apa faedahnya? Coba sebutkan satu aja faedahnya. Menghibur? Nggak menghibur. Nggak ada hiburan. Ngapain nih? Nonton orang makan api, nonton orang makan apa namanya? Beling. Kalau mau nonton orang makan, warteg banyak. Datang ke warteg, nonton tuh orang lagi makan. Nasi normal. Beling dimakan. Kan orang gila. Ngapain orang gila ditonton? Ya? Gitu kan? Kayak nggak ada kerjaan, nggak ada manfaatnya. Tapi tetap kemudian ini entertainment bro. Apa hiburannya? Nggak ada hiburannya. Budaya apa seperti ini? Budaya syirkiyah, nggak ada benernya. Rugi dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Seandainya orang-orang nggak peduli dengan budaya-budaya seperti ini, nggak bakal tuh mereka sekarang jadi kuda lumpingers. Ya. Coba sekarang tukang-tukang obat yang menjojokan Megik dan semisalnya tuh dengan suara gitu. Ya kita lihat, persis kan? Coba kalau nggak ada yang nonton, ya orang bikin pentas di parkiran Masjid Hijau ya nggak ada nonton kan? Yang datang lewat cingkrangan, jenggotan, deketin kemudian apa nih pak? Takut mereka, yakin takut. Antum coba aja, antum maskerin muka, jenggot aja deh, liatin. Orang takut ngeliat antum. Ahlus sunnah ini, kelihatan dari jenggotnya. Gitu. Coba kalau misalnya mindset masyarakat kita nggak peduli dengan hal-hal seperti ini. Enggak yu'minuna bil jibti wat taghut, enggak mau ngelihat kayak gini. Enggak laku. Mereka enggak bakal jadi gitu. Sekarang banyak di YouTube apa? Hal-hal seperti ini. Kenapa? Masih laku. Makanya terus-menerus kita dakwahkan di khutbah Jumat, di kajian tentang tauhid. Maka kalau antum melihat ada misalnya asatidzah kita bilang, "Ayo kita belajar tauhid lagi, belajar tauhid terus." Karena apa? Ini PR yang tidak pernah selesai sampai nafas kita berhenti. Harus selalu kita tegakkan ini insyaallah. Ya seperti itu ikhwan, insyaallah. Ini udah bukan matahari terbit lagi nih menjelang zuhur ini insyaallah ya. Jadi kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.